Preview. 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 Sudah ya Bu, makasih Bu. Boleh yang tadi telat? Silakan. Maaf ya Bu, saya tadi telat. Kalau tawarannya sama sekarang Bu. Ini programnya sampai mana? Sebenarnya ini masih proses sih Bu. Loh, kok masih proses? Saya udah bilang berkali-kali. Kamu ngapain aja?
Di jalan mah. Iya bu. Juga datang telat, nggak ada progres. Ini kenapa formalitas sih dari kamu? Maaf bu. Terus apa rencana kamu ke depan? Mau ngapain di sini? Minggu depan saya bakal ngasih yang lengkap ya bu. Benar, udah saya tunggu minggu depan. Datanya yang telat lagi udah ada hasilnya. Maaf ya bu. Kita sholat dulu kali ya, sisanya di sholat ya. Oh iya, oke, makasih bu. Makasih bu. Kenapa? Kamu sholat sih? Iya nih bu. Sering anjir gila sholat kayak gitu. Bagaimana? Kayaknya si ibu udah marah banget. Ya terus gimana ya? Dan telat. Iya, Nah, lagi. Kalian bantu dulu. apa anjir? Ya, udah dulu, jangan telat aja. Iya, yang itu lagi deh, kita yang satu tahu. Ini makasih ya guys. Ya, semangat Semangat ya, Mak. Semangat kita.
Jadi memang kebiasaan ini memang bisa mengakibatkan dia tidak produktif ya kan? Jadi itu tadi harusnya kuliahnya cukup 3 tahun, dia masih lebih gitu ya. Jadi itu efek-efek yang seringkali terjadi, produktivitasnya yang menurun tadi. Kemudian juga selain menghambat produktivitas kegiatan di kampus, juga pastinya bisa menghambat kegiatan sehari-hari kan. Dia akan juga ya setengah-setengah mengerjakan sesuatu ya. Karena itu kita memang harus cari cara ya, bagaimana mengurangi penundaan pekerjaan itu. Jadi memang banyak sekali ya alasannya terjadinya penundaan itu, misalnya kurangnya motivasi, juga kurangnya pengaturan manajemen waktu ya. Kemudian juga mungkin dia memang energinya itu kurang energi atau fokus itu memang mungkin kurang. Juga ada gangguan eksternal tadi yang Anda sampaikan, entah itu adanya teknologi yang canggih, dia sudah terpapar itu, sehingga ya itu lebih menarik daripada mungkin pelajaran. Oleh karena itu memang belajar harus pakai teknik ya, supaya dia nyaman di situ. Kemudian juga mungkin dia inginnya perfeksionis, ya nggak ada juga seperti itu, dimana dia kepengennya sempurna, jadi ntar aja ya kan, jadi akhirnya penundaan lagi, bisa juga begitu. Jadi memang banyak hal ya. Oleh karena itu mungkin caranya yang efektif yaitu membuat daftar prioritas. Ya, jadi tugas-tugas yang penting itu kita perlu prioritaskan terlebih dahulu. Kemudian juga kita bisa menggunakan sistem bagi tugas, misalnya ada hal yang penting dan mendesak, kita bisa segera menyelesaikan. Jadi itu maksudnya pengaturannya ya. Kemudian juga penting tapi tidak mendesak, itu harus direncanakan juga dengan baik. Kalau tidak penting dan tidak mendesak itu bagaimana? Tidak perlu dikerjakan. Tidak perlu dikerjakan. Juga tidak penting dan tidak mendesak, kita perlu singkirkan aja dulu ya. Tidak penting dan tidak mendesak. Terus apa lagi kira-kira? Menetapkan tujuan yang realitas, sesuai dengan realitasnya. Misalnya tujuan yang spesifik itu apa? Misalnya ada kuliah, ya tujuannya yang memang benar-benar sesuai dengan perencanaan itu, misalnya 3 tahun. Nah itu juga harus direncanakan dengan baik. Kemudian tadi ya mengurangi gangguan, saya rasa udah ya, gangguan dari ponsel, mungkin apalagi banyak kan teknologi itu. Kemudian memang harus menumbuhkan kebiasaan untuk disiplin dari diri sendiri. Itu harus diulang hari ini, besok. Nah, akhirnya menjadi suatu kebiasaan disiplin yang baik, bisa mengatur waktu. Kemudian juga kadang-kadang mungkin teman-teman Anda yang tadi yang penurunan penundaan itu terlalu lelah biasa karena mengerjakan hal-hal lain yang bukan core-nya pendidikan kan, jadi secara fisik maupun psikis nanti akan menurun. Jadi itu kemudian tadi mengubah pola pikir dirubah menjadi positif. Maknanya saya belajar itu apa? Ya kan? Sebenarnya untuk masa depan dia harus ingat. Kelihatannya nggak apa-apa, masih jauh, tapi itu penting pada saat Anda muda. Juga mengatur pola hidup sehat. Kelihatannya sepele kan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu termasuk tadi pola pikir, kemudian apa lagi? Pola makan bergizi, kemudian apa Mbak? Olahraga. Itu satu kesatuan. Nanti kita kan akan lebih sehat secara fisik dan mental.
Sehingga dengan olahraga pun, terutama olahraga misalnya nafas atau olahraga yang bergerak lah ya, sehingga energinya itu akan bisa ditumbuhkan. Dari situ nanti akan semangatnya akan tumbuh, energinya kuat, pasti dia akan lebih semangat ke situ. Kemudian juga perlu juga evaluasi setiap saat, merefleksikan diri. Jadi harus ada perubahan, ada luangkan waktu lah untuk sayang pada diri sendiri itu tadi. Dan juga menentukan waktu-waktu yang produktif untuk bisa belajar, kemudian juga menjaga kesehatan yang baik dan olahraga tadi. Demikian ya. Jadi mungkin saya sekali lagi berpikir positif, ya. Kemudian pola makan yang bergizi, kemudian juga tadi olahraga. Karena itu akan menguatkan secara komprehensif tuh pikiran, perasaan, perilaku. Kalau itu sehat, insya Allah nanti energi semakin tinggi untuk tidak menunda-nunda